Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada kuliah berikutnya. Nggak salah ini kuliah ke-6 ya, dari mata kuliah rekayasa sungai. Kali ini kita akan bicara tentang topik kerusakan dan pengamanan sungai. Bahan kuliah ini akan saya bahagi menjadi 3. Akan saya bahagi menjadi 3 bagian ya. Kerusakan dan pengamanan sungai. Indikator komponen perubahan aspek-aspek dinamik morfologi sungai. Jadi indikator ini penanda ya, komponen perubahan. Jadi kalau kita mau melihat morfologi sungai telah terjadi perubahan, kita bisa melihat pada fenomena atau parameter sebagai berikut. Yang pertama parameter aliran, yaitu debit, muka air, dan arah aliran. Debit ini tentu besarnya ya, besar debit, kemudian elevasi muka air, rendah atau tinggi atau sedang, dan arah aliran. Kemudian yang kedua adalah degradasi atau penurunan dasar sungai, dan agradasi atau kenaikan dasar sungai karena sedimentasi. Kalau degradasi karena erosi gerusan. Kemudian ada penggerusan setempat, local scoring, biasanya diakibatkan arus ya yang tinggi, kecepatan air yang tinggi menyebabkan penggerusan setempat. Longsoran tebing ini juga berikutnya menjadi komponen indikator. Kemudian gerowongan kaki tebing ini adalah lubang yang dibuat oleh air yang menerjang sisi tebing bagian bawah sehingga menimbulkan lubang. Kemudian juga indikator berikutnya adalah munculnya meandering atau alur sungai yang berliku-liku atau berjalin beranyam yang disebut dengan braiding. Yang terakhir yang paling sering juga kita lihat komponen perubahan aspek, indikator komponen perubahan aspek dinamika sungai adalah polutan atau bahan pencemar. Sungai dikatakan rusak apabila sebagian atau seluruh komponen perubahan dari aspek dinamik morfologi sungai telah membahayakan lingkungan. Jadi yang tadi itu menjadi indikator sebagian atau seluruh komponen tadi membahayakan lingkungan. Lingkungan sungai dapat rusak akibat adanya perubahan-perubahan pada komponen perubahan morfologi sungai, baik secara alamiah atau akibat pembangunan yang kurang atau tidak memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian lingkungan. Secara topografi, kalau kita memotong sebuah alur sungai pada arah longitudinal section atau potongan memanjang tepat di tengah sungai, kita akan mendapatkan potongan memanjang yang bersifat tipikal atau khas ya. Khas semacam ini. Di bagian kiri ini bagian atas atau hulu atau upstream, sedangkan yang di bagian kanan ini adalah bagian hilir atau bawah atau downstream. Nah, di bagian hulu itu perubahannya itu terjadi ini, dasar sungai terkikis ya, jadi terjadi gerusan di sini, terjadi degradasi dasar sungai akibat ini erosi ya, erosi memperbesar daerah erosi, mengikis tebing dasar sungai. Tindakan yang perlu dilakukan terhadap erosi di daerah berbahaya dan lereng dan pengikisan dasar sungai. Cara yang bisa dibuat adalah membuat membuat aliran itu menjadi stabil, baik dengan biasanya dengan pembuatan check dam atau bangunan pengendali erosi ya, check dam, atau kalau kita juga pernah familiar dengan istilah dari Jepang yang disebut sabo dam ya, bendungan Sabo atau Sabo Dam. Itu kalau di bagian hulu, sedangkan di bagian tengah cenderung terjadi kesetimbangan ya. Ini cenderung berbelok ya.
sedangkan di bagian bawahnya meandering atau berkelok-kelok. Nah, beda ya, sungai berbelok dengan berkelok-kelok itu beda. Nah, kemudian pengikisan di bagian tikungan luar dan pengendapan di bagian tikungan dalam. Ini sudah kita jelaskan juga terkait dengan fenomena aliran air di tikungan saluran atau tikungan sungai, di mana kecepatan aliran di bagian dalam tikungan cenderung lebih lambat daripada bagian luar tikungan. Nah, karena di luar tikungan itu, di tepi luar tikungan lebih cepat, maka cenderung terjadi pengikisan atau scoring atau local scoring di bagian tikungan luar dan pengendapan di bagian tikungan dalam. Tindakan yang perlu dilakukan itu terhadap perubahan perpindahan dasar sungai dan pembentukan sungai-sungai berjalin. Nah, ini perlu dilakukan pengendalian sungai, river training, seperti dengan menggunakan bangunan-bangunan persungaian seperti yang pernah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Utamanya ada groin, ya, bronjong-bronjong batu yang dibuat di tikungan-tikungan sungai, normalisasi sungai, bahkan juga bisa dilakukan pengerukan. Ini di bagian hilir akan terjadi endapan. Jadi di hulu ini gerusannya, di sini terjadi gerusan, scoring, degradasi dasar, kemudian di bawah ke hilir, di hilir terjadi pengendapan, deposisi atau sedimentasi. Jadi dikeruk di sini ya. Sedangkan di sini dikasih bangunan pengendali sedimen atau mungkin bahkan pengaman tebing. Nah, tipe alur sungai seperti yang kita sudah jelaskan sebelumnya ya. Nah, ini tipe-tipe ini kalau tanpa atasnya seperti ini, tanpa atas, kita lihat dari atas langit ya, ada yang cenderung lurus ya. Nah, kalau cenderung lurus ini kemiringan longitudinal sectionnya itu lebih besar dari 10%. Biasanya ini terjadi pada daerah-daerah atas. Daerah-daerah atas. Terjadi pada daerah-daerah atas ya. Kemudian penampang melintangnya seperti ini. Nah, daerah berikutnya di kemiringan yang lebih landai 4-10% terjadi seperti ini. Nah, semakin dia landai atau semakin datar, maka kecenderungan terjadi braided atau anyaman seperti ini semakin tinggi. Coba perhatikan. Ini bahkan di kemiringan 0,5% atau kurang terjadi seperti ini. Sehingga penampang sungainya begini. Ya, sangat tidak stabil ya, bisa kemana-mana. Nah, ini kira-kira. Silakan dibaca dan dipahami ya. Perubahan alur sungai bisa terjadi pada arah vertikal dan bisa terjadi pada arah horizontal. Kalau arah vertikal itu berarti atas bawah, yang tadi saya katakan. Kalau dia menurun, dasar sungainya kita sebut degradasi akibat scoring atau gerusan. Sedangkan kalau dia tambah naik atau menjadi tebal atau naik dasar sungainya, kita sebut agradasi. Itu disebabkan oleh deposisi atau sedimentasi material. Kemudian perubahan arah horizontal ke kanan atau ke kiri, yaitu adalah longsoran tebing, gerowongan kaki tebing maupun endapan sedimen. Ini proses degradasi dasar sungai, kita bisa lihat ini. Nah, ya, pelan-pelan ya. Atau di bendung, kalau kita buat bendung irigasi, ini penampang memanjang dari
mercu bendung ini bendungnya, ini mercunya ya. Dikarenakan ada bendung, muka air naik. Nah, yang terjadi apa? Di hulu bendung ini daerah 1 ini terjadi sedimentasi, penumpukan material sampai biasanya setinggi atau selevel dengan mercu bendung seperti ini. Sedangkan di bagian hilir di bawah kaki bendung setelah kolam olak itu terjadi local scoring atau gerusan setempat. Makanya biasanya di bendung-bendung irigasi di bagian bawah ini dipasangi riprap atau anyaman batu kosong tanpa pasangan yang disusun secara teratur, secara sengaja disusun. Bahkan ini biasanya dikasih kawat bronjong. Saya minum dulu ya. Nah, degradasi bisa juga terjadi akibat penambangan galian C pasir di sungai. Ini keadaan sungai sebelum ada gangguan penambangan. Sedimen bergerak sesuai mekanisme alaminya, angkutan sedimen, terjadi deposisi maupun gerusan secara alamiah. Nah, kemudian akibat adanya gangguan dilakukan penambangan galian C seperti ini, jadi pasirnya diambil, maka di bagian hilirnya itu akan terjadi degradasi. Sebenarnya penambangan galian C ini kalau kita lakukan dengan cara yang tepat dengan memahami proses-proses sungai, maka penambangan ini bisa membantu kapasitas alur dan membantu perbaikan sungai secara keseluruhan. Kenapa? Contoh misalnya gini, kita perhatikan seperti ini ya. Secara alamiah itu terjadi deposisi sedimen ya atau sedimentasi. Nah, kalau kita menambang pada daerah-daerah di mana sedimentasinya tinggi, berarti kita kan mengambil atau mengeruk. Nah, tinggal diatur waktu dan tempatnya sesuai dengan dinamika sungai setempat. Yang biasanya dinamika sungai itu sangat tergantung oleh komponen yang tadi kita sebut sebelumnya itu. Yang paling utama debit, arus ya, hidrolika sungai yang dipengaruhi oleh hujan ya. Jadi debit sungai itu dipengaruhi oleh hujan. Musim penghujan debit besar, musim kemarau debit kecil. Yang kedua yang paling utama adalah morfologi atau bentuk-bentuk sungainya. Nah, ini harus dipahami. Kalau ini bisa dilakukan dengan tepat, maka sebenarnya penambangan galian C itu masuk kategori pengerukan atau pengendalian kapasitas alur. Ya, meningkatkan kapasitas alur. Tapi kalau tidak, dia malah menjadi hal yang negatif atau merugikan. Ini proses akreditasi dasar sungai ya. Apabila ada sungai ini normal, kemudian bertemu pasang surut. Pasang surut air laut ini kan driven by gravity ya, tarik menarik antara bumi dengan benda-benda langit, sehingga tidak bisa dikendalikan oleh aspek hidrologi atau aspek hidrometeorologi di bumi. Artinya apa? Meskipun terjadi banjir pada saat bersamaan ya, dengan terjadinya pasang surut, ya pasangnya tetap pasang, nggak bisa disuruh surut pada saat pasang karena terkait dengan gravitasi benda-benda langit. Nah, kalau ini terjadi saat banjir tinggi elevasi ketemu pasang tinggi, itulah terjadi banjir rob, maka di sekitar muara akan terjadi banjir yang lebih
parah, kira-kira begitu ya. Atau sebaliknya,